Halo Sobat Kofren, kembali lagi di Kovalen Berbincang. Perkenalkan, nama saya Kinanti Nurhidayatul Fitri dari Pendidikan Kimia Angkatan 2023. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang isu keorganisasian dengan narasumber kita yang keren sekali. Waduh, keren banget ya tuh. Oke. Mbak Isya, boleh perkenalan dulu? Oke, halo Kofren. Hai, aku Aisyah dari Pendidikan Kimia tahun 2021. Salam kenal. Nah, Mbak Aisyah ini kan Ketua Umum Aduh, iya. Kovalen periode 2022-2023 ya, betul ya Mbak ya? Betul. Nah, sekarang ini kesibukannya Mbak Aisyah apa aja sih? Kesibukanku apa ya? Aku kalau nggak ngelaprak terus di Pekim itu pokoknya sistemnya kebut semalam dalam laprak guys. Ingat itu. Terus abis itu aku juga ngasih lagi angkatan kalian iya, ya sih. betul. Terus abis itu aku juga ya di organisasi aja rapat gitu. Sibuk banget ya Mbak Aisyah ini. Ya, Capek nggak Mbak? kalau dibilang capek guys, tapi ya namanya juga senang di angkatan kita gitu loh. Ya, tadi ya. deh. Oke. Nah, Mbak Aisyah ini kenapa sih kok pengen masuk UNS dulu tuh? Dari mana sih Mbak Aisyah ini? Aku tuh asalnya dari Tulungagung. Oh, dari di desa Tulungagung. ya. Paling teman-teman conference itu jarang banget ada yang tahu, tapi Tulungagung itu daerah dekat Kediri, dan di sana itu awalnya aku nggak bakal expect kalau aku diterima di UNS karena aku pilihannya ya Jawa Timur, seregion aja. Nah, aku 5 kali guys tolak sama SNMPTN, terus Mandiri dan kawan-kawannya. Tapi karena mungkin doa ibu kan paling manjur Iya, banget ya betul, sih. betul. Nah, terus ibuku itu bilang kalau misal coba aja di UNS dari daerah Jawa Tengahan gitu. Iya. Akhirnya aku coba, rezeki guys. Jadi Rezekinya di sini. betul, ketemu kalian Ya. Mbak Hana. Jadi bisa jadi narasumber. Ya Allah. Jadi keren banget Mbak Aisyah di sini. Gimana? Bentar deh, sebelumnya aku mau tanya, Kinan gimana kabarnya? Baik dong, Mbak Aisyah juga baik. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit panas di luar karena mau UAS guys, kita tuh dari Pekim. Tugasnya ya Allah ya Allah. Iya kan? Dan apalagi nanti tuh biasanya ya kalau sebelum UAS itu kita ada 1 minggu apa namanya? Minggu tenang. Minggu tenang. Iya. Tapi nggak tenang. Cuman sebenarnya tuh minggu tenang karena nggak ada matkul atau apapun, tapi tugasnya itu yang kayak kita backup dari sebelumnya nggak Iya, sih? betul. Tugas-tugas sebelumnya itu masih belum kekejar. Di minggu tenang itu minggu sangat tidak tenang malahan kita. Gitu. Oke, alhamdulillah baik ya. Tugas iya, tugas mengejar deadline ya minggu tenang itu. Iya. Nah, Mbak Aisyah ini kan termasuk yang aktif banget di organisasi ya. Iya kan? Karena keadaan ya sih. Ya alhamdulillah, aku juga di lingkup teman-teman yang sportif. Sekarang ini waktunya sharing-sharing Mbak pengalaman sama Mbak Aisyah. Gimana sih perasaannya Mbak Aisyah waktu tahu pertama kali kepilih jadi ketua Kovalen cewek pertama kan Mbak ya? Ya alhamdulillah dari 25 tahun dan juga sebelumnya itu kan awalnya cowok-cowok semua. Cuman karena di tahun ini qadarullah kita digantikan oleh pemimpin yang cewek, jadi mungkin ada beberapa yang agak kaget ya karena kok tiba-tiba dari cowok-cowok yang keren terus jadi cewek gitu, gimana gitu. Tentunya challenging banget nggak sih kalau bagi aku. Iya, Di awal-awal itu kan ada 2 kandidat akhir gitu, terus akhirnya aku pikirannya ya udah yang cowok karena kan ya tahun-tahun sebelumnya juga aku mikirnya cowok gitu loh yang jadi. Ternyata teman-teman ngasih amanahnya ke aku gitu kebanyakan. Alhamdulillah. Tapi Mbak Ais keren banget sih jadi Aduh, masya Allah, alhamdulillah. jadi panutan sekali. Imam gak sih? Kita imam. Aku jadi makmumnya. Iya. Dan kita sholat jamaah aja. Boleh? Misalnya Mbak. Aduh, coba banget. Nah, itu apa sih tantangan utama Mbak Ais sebagai ketua ya? Ketua kan memimpin ya Mbak. Tantangan utama dalam membuat perubahan baik dari prokernya atau sistem internal dalam organisasi. Oke.
Oke, untuk perubahan itu ya guys, kalian pernah dengar nggak sih? Aku tuh terngiang banget hadis itu kalau misal perubahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu lebih better, lebih apa ya, lebih better banget itu loh daripada sholat sunnah. Which is dimana kita dapat garis kesimpulan kalau misal seorang pemimpin mengeluarkan sebuah dekret atau mungkin sebuah apa ya, gebrakan baru di mana nanti dia akan mengubah tatanan organisasi, tapi di situ selalu akan ada dua option, di mana optionnya yang pertama itu dia mengubahnya secara baik atau dia mengubahnya secara tidak baik gitu. Kalau kita mengubahnya secara baik, otomatis kita bisa melebihi hadis tadi, maksudnya kita bisa nge-apply hadis tadi di mana itu lebih better daripada sholat sunnah gitu. Tapi kalau kita tidak baik, itu yang paling challenging banget. Dosa kita entah itu punyanya teman-teman anggota, itu kan yang nanggung pasti ketua gitu. Iya, betul. Jadi kalau misal teman-teman ngambil sebuah amanah, ngambil sebuah keputusan, itu juga harus dipikir 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 100 kali, karena nantinya kalian juga hidup, aduh ini suami banget gitu ya. Masya Allah. Jadi karena aku juga sebagai seorang muslim itu juga harus memikirkan gimana nanti di akhiratnya gitu. Jadi harus mempertanggungjawabkan semuanya. Seperti itu guys. Masya Tadi Allah. pertanyaannya apa ya, malah kayak gitu? Tadi tuh pertanyaannya, tantangannya apa aja sih Kak? Gitu. Tantangannya kalau yang paling mendasar, karena kita berhubungan sama orang, Iya. berhubungan sama orang, jadi kan tiap orang pasti banyak beda-bedanya Iya, gitu loh. berbeda pikiran juga. Apalagi juga aku sebagai cewek yang mudian banget ya sih, terus melawan sama orang-orang banyak, jadi itu challenging banget bagi aku gitu. Gimana sih caranya itu Mbak menghadapi tantangan-tantangan itu? Oke, di sini aku tuh belajar juga loh Kina, Iya. terkait sabar, terkait gimana mengontrol emosiku, apalagi pas waktu PMS seperti itu. Iya. Terus mengontrol gimana aku juga berkomunikasi sama teman-teman biar mereka juga nyaman, biar mereka juga merasa seperti family aja di sini gitu. Dan ya alhamdulillah komunikasi yang paling utama gitu. Alhamdulillah. Jadi itu kita tuh jadi penting ya Mbak untuk mengoptimalkan komunikasi antar anggota dalam Betul. organisasi. Betul. Nah, jadi membangun komitmen dan dukungan antar anggota lain itu perlu banget ya sih Mbak? Perlu banget, karena kalau misalnya ya kita apalagi di lingkupnya pendidikan kimia, yang mana itu kan nggak cuma terkait kimia aja, tapi ke pendidikannya kita juga harus oke juga nggak Iya, sih? betul. Jadi di situ kan otomatis dari ilmu kependidikan itu banyak banget yang masuk ke otak kita. Kalau misalnya kita tidak didukung oleh orang-orang yang suportif, oleh orang-orang yang bisa sefrekuensi sama kita, atau mungkin orang-orang yang sangat apa ya, bisa dibilang nggak sebagai ancaman bagi kita, itu kan malah bisa nge-push kita untuk lebih up gitu nggak sih? Iya, Lebih show betul, up betul. gitu. Jadi ya paling orang-orangnya di sekitar tuh sangat banget membantu. Jadi dukungan itu sangat penting ya dalam sebuah organisasi. Betul. Nah, terus aku mau tanya nih Mbak. Nah, Mbak. aku mau tanya nih Mbak. Oke, emang aku dia semua banget guys, makanya dipanggilnya Mbah gitu sama Tina. Gendut. Kan guys. Maaf ya guys. Nah, aku mau tanya nih Mbak. Apa sih strategi Mbak Ais untuk mengoptimalkan kinerja dari anggota-anggota dalam organisasi itu? Terus kayak sekarang kan teknologi lagi canggih banget kan, semakin canggih. Mengoptimalkan kinerja anggota dan memanfaatkan teknologi gitu. Oke. Kayak sosial media atau lain sebagainya dalam membuat perubahan dalam organisasi. Oke. Terkait perubahan juga ya Iya. akhirnya. Oke, di awal itu sebenarnya aku cerita dulu nih ya, flashback dulu. Di awal itu aku bersama dengan 6 istilahnya sayap-sayap aku. Ini sayap-sayap mata tapi bukan sayap-sayap mata ya. Itu kita ngerundingin terkait apa aja proker yang mau kita ajuin di satu periode kepengurusan kita gitu kan. Nah, di situ itu kita juga harus sinkron sama yang namanya generasi kita. Gimana kita kan generasi Z ya, Iya. yang harus juga oke dalam bidang
bidang medcom, media dan kawan-kawannya, kita juga harus oke di bidangnya kita sendiri gitu, harus sinkron. Nah di situ kita cari proker-proker yang memang masih sejalan sama itu. Walaupun nantinya di tahun kemarin itu udah pernah, cuman kita buat versi sasetnya, entah ataupun versi saset ataupun versi kegiatan baru gitu ya caranya. Dan itu sangat membantu. Makanya tadi kan aku bilang kita juga harus punya teman yang bisa ngedukung kita gitu kan. Support system. Dan alhamdulillah keenam teman-teman aku itu, aku sebutin aja ya sekarang. Yang boleh. pertama ada Mbak Iza, kemudian ada Mbak Eka, ada Mbak Arin, ada Mbak Feby, ada Mbak Dian, dan juga ada Mas Yoga. Dimana itu di situ itu juga yang jadi apa ya, yang jadi tangan kanan aku semuanya gitu loh. Yang kalau misal aku kan juga rapat nggak pasti semuanya datang, jadi mereka yang selalu ngamping gitu. Terus di media juga itu yang paling optimal, karena kan namanya juga kita harus nge-brandingin Kovalen gitu ya. Betul. Dan ini pun podcast ini pun dari media gitu loh. Jadi dari media ini Mbak Feby ngubah sekarang itu Instagramnya HMB Kimia Kovalen. Aku nggak ada paketan. Jadi di situ tuh udah kita ubah, di mana teman-teman itu bisa mengetahui apa tujuan dari proker-prokernya gitu loh. Dan dari feeds yang ada di Instagram pun itu udah diubah gitu loh sama teman-teman media, sama teman-teman infokom gitu. Dan alhamdulillahnya sejalan sama kita, yang mana generasi Z itu nggak harus banyak tulisan atau apa-apa gitu nggak sih yang ada di postingannya, tapi udah ada di fotonya, tapi ada beberapa kata-kata kecil gitu, kata-kata istilahnya pendukungnya gitu. Dan itu sangat banget bagus. Itu adalah klorin. Kalau di Kovalen ya ada program namanya klorin, dimana di situ seputar informasi dari entah itu prokernya Kovalen atau mungkin informasi-informasi lain, beasiswa dan kawan-kawan, itu diupload di Instagramnya Kovalen. Jangan lupa follow juga @HMP Kimia Kovalen. Aduh, apa banget loh? Apa dong? Keren gitu. Bagus banget. Jadi itu termasuk perubahan ya dalam Kovalen ini. Alhamdulillah. Ais ini kan udah lama banget ya berkecimpung di dunia organisasi, dari dulu ikut 2021. ya 2021, 2022, sekarang udah 2023. Nah pastinya kan Mbak Ais ini melalui beberapa perubahan ya di dalam periode-periode itu. Bagaimana sih cara Mbak Ais menciptakan komunikasi yang efektif dalam mengelola organisasi gitu? Karena udah berkecimpung banyak ya di periode-periode. Ada ketemu sama orang-orang hebat juga. Iya betul. Jadi kalau komunikasi itu kan penting banget nggak sih di sebuah organisasi, karena kita juga dalam melakukan proker juga harus ada komunikasi kan. Jadi harus ada saling sinkron gitu. Nah di sini tuh aku nggak bisa selamanya, maksudnya selalu dalam berkomunikasi sama 89 anggotaku. 89 itu termasuk aku, jadi 88 anggotaku tuh nggak bisa nge-handle semua. Nah aku punya sayap-sayapku itu tadi, ada 6 bidang itu yang diketuai oleh Eka, diketuai oleh 6 orang tadi. Itu tuh yang jadi apa ya istilahnya, pemimpin dalam bidang itu dulu. Habis dari bidang itu mereka akan memberikan informasinya ke aku gitu. Jadi aku paling ngeoptimalin komunikasiku ke orang-orang itu. Tapi untuk yang lainnya aku sebisa mungkin juga harus mengoptimalkan juga gitu. Biar nggak yang kelihatan banget aku bersama dengan kabit-kabitku doang tanpa adanya anggota, karena kan kalau tanpa anggota kita nggak bisa buat jalan organisasi gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya dalam sebuah organisasi. Betul. Nah ini udah pertanyaan terakhir nih Mbak. Udah banget. Cepet banget ya. Iya. Aduh, terus gimana nih? Ini bagaimana sih cara mengukur atau mengevaluasi keberhasilannya Mbak Ais dalam memimpin organisasi ini dalam perubahan tadi Mbak, kan perubahan dalam Kovalen ini kan banyak sekali ya dalam setiap periode. Nah itu gimana sih caranya mengukur dan mengevaluasi? Good question. Jadi di salah satu prokernya Kovalen juga itu kita ada yang namanya BPP guys, atau buku penilaian pengurus, di mana BPP ini dibawahi oleh Departemen DPP.
itu departemen pembinaan pengurus dari pembinaan. Iya. Di situ isinya itu kayak keaktifan kita gitu. Di setiap bulannya, di mana di situ ada penilaian Q1 sampai Q4. Q1 sampai Q4 itu kita bagi berdasarkan prokernya gitu. Jadi di situ keaktifan pengurus, kinerja pengurus kita ukur lewat situ. Habis itu setiap prokernya juga kita kan ada yang namanya evaluasi. Iya. Dimana untuk ngebetterin perubahan kita di next generasi gitu. Nah evaluasi itu kita akan berikan ke teman-teman di angkatan setelah kita, dimana mereka bisa tahu gitu loh apa aja yang minusnya di tahun kemarin sehingga bisa kita perbaiki di tahun ini. Begitupun di tahun aku, dimana tahun aku selalu melihat evaluasi dari tahun sebelumnya. Tapi nggak semua kita lihat evaluasinya, karena kalau misal kita evaluasi berdasarkan apa yang Mas Mbak bilang tahun kemarin itu bakal saklek banget gitu kan. Sedangkan kita juga harus ngubah beberapa tatanan kepengurusan kita gitu. Jadi ada beberapa yang harus kita saring juga dari evaluasi itu. Nah evaluasi itu sangat penting guys setiap kita ngadain proker. Tapi kebanyakan dari kita tuh selalu berpikir kayak setelah kita nge-proker ngapain harus ada evaluasi, toh kita juga udah selesai, kita udah kelar. Tapi kan kita harus ada keberlangsungan secara kepengurusan. Iya. Ya kan kalau nggak ada evaluasi ke depannya. Betul itu. Jadi itu sangat penting gitu. Harus ada evaluasi sama ada BPP itu buku panduan pengurus. Jadi informasi baru ya, menambah pengetahuan juga. Tuh, jangan lupa dicatat guys. Awas aja nggak dicatat karena bisa kita akan pretest. Waduh. Nggak bercanda guys. Bercanda. Anjir. Luar biasa semua jawaban dari semua narasumber kita. Ini Mbak Aisyah. Ya coba bincang-bincang aja kok. Kita coba bincang-bincang aja. Lanjut apa nih? Yang bisa ungkapin dong Mbak kesan-pesan. Gimana podcast hari ini, terus ajakan-ajakan buat maba untuk ikut organisasi gitu. Oke, kesan-pesannya di sini adem. Karena dia ada AC guys. Jadi adem aja terus dan alhamdulillah Kinan juga saling support juga. Kinan juga saling mengancar karena kita juga nggak yang sakit banget guys. Tadi udah di brief nggak sih? Tadi kita udah di brief gitu. Jadi ya alhamdulillah podcast kita juga udah lancar. Dan untuk teman-teman angkatan 2023 apalagi yang ikut magang, kalian jangan lupa buat join di next kepengurusan Kovalen di periode 2023 dan juga 2024. Karena entah itu teman-teman mau untuk menambah relasi ataupun menambah amanah ataupun menambah pengalaman di bidang keorganisasian, maka tempatnya adalah Kovalen gitu. Jangan lupa join Kovalen. Betul. Jadi nanti kalau kalian mau join Kovalen hubungin nomor di bawah ini. Nanti jangan lupa diedit ya. 081 aku sayang kamu. Aduh. Jangan lupa diedit, awas aja sampai nggak diedit gitu. Itu Mbak editornya. Iya, di belakang layar. Iya, di belakang layar. Bagus banget. Dari Mbak Ais tadi. Nah, kesimpulan dari podcast hari ini gimana? Apa yuk? Jadi kita kesimpulannya adalah yang pertama, komunikasi sangat penting guys dalam organisasi. Sure. Terus kita juga harus melakukan perubahan-perubahan dan mengevaluasi dari periode yang sebelumnya. Iya, begitu. Terus apa lagi ya tadi Mbak? Tadi kita bicara juga tentang apa komitmen gitu ya. Iya, kita juga harus saling support antar anggota. Betul. Tapi guys, aku ada tambahan nih. Terkait komitmen itu tuh aku keinget di mana setiap ada komitmen di awal kan aku juga ada tes wawancara juga. Aku tanya juga tentang komitmen itu. Cuman dari beberapa teman-teman pasti juga aku berkomitmen dalam dirinya. Tapi di akhir kepengurusan itu bakal ada yang namanya aku capek. Terus ketika kita ingetin terkait gimana komitmen kamu di awal, mereka sih ya Mbak gitu. Tapi masih ada gitu kan. Nah itu dari tugasnya seorang pemimpin dan juga seorang leader bagi leader untuk push lagi teman-temannya untuk kita ajak, kita tarik buat join dan juga aktif di organisasi. Gitu. Masya Allah. Baik-baik. Jadi podcast hari ini sudah selesai Mbak. Masya Allah, udah pas banget nih dengan conference.
Ya, jadi semoga informasi yang kita berikan di podcast hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Terima kasih juga untuk Mbak Aisyah sudah Terima bersedia kasih untuk juga, jadi Kina. narasumber. Meskipun Iya. sibuk banget ya. Makasih juga ya buat Kina Iya, pertanyaan dan sama-sama, juga Mbak. waktunya. Terima kasih juga Iya. co-friends. Oke, kita akhiri di sini. Bye bye co-friends. Bye. Sampai jumpa di Selamat berbincang selanjutnya. See you.